Provinsi Jawa Barat, yang terhormat Ibu Dr. Hajah Ine Purwadewi Sundari SOS FM, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Kepala Bapenda Kabupaten Majalengka Bapak Dr. Irfan Nur Alam SHMH. Beda ya kalau kepala dinasnya muda, biasanya semangatnya luar biasa dan inovasi kreativitasnya juga luar biasa. Semoga Kang Irfan dikasih di Bapenda, tentunya saya berharap pajaknya akan berlimpah. Karena kita harus siap-siap ya, kemandirian daerah nanti sedikit demi sedikit akan mulai kan. Jadi daerah itu akan makin mandiri. Sebagai daerah otonom tentunya memiliki tanggung jawab untuk bisa mengelola apa yang namanya pendapatan asli daerah. Yang saya hormati, saya banggakan sahabat-sahabat saya, Bapak Camat Talaga, tuan rumah. Walaupun baru 1 bulan, tadi saya berbisik dengan Ibu Camat, ada orang Talaga. Jadi tidak ada perubahan Pak, mau di utara mau di selatan, tentunya tetap semangat. Bapak Camat Cikijing, Bapak Camat Bantarujet, Ibu Camat nih, aduh tadi barusan kita ngobrol Ibu Camat Bantarujet, Bapak Camat Masugi, Pak Camat masih muda juga, jadi harus lebih semangat. Bapak Camat Malamusma, ya. Kemudian Bapak Camat Banjaran yang tersenyum terus karena sudah lunas 100%. Kemudian Bapak Camat Cingambul, atur nuhun. Yang saya hormati, saya banggakan Forkopimda Kabupaten Majalengka atau yang mewakili. Yang saya hormati, saya banggakan Forkopimda 7 kecamatan ya, terutama kecamatan Talaga atau yang mewakili. Kemudian para kepala desa dari 7 kecamatan di Kabupaten Majalengka. Mana para kepala desa yang hadir mewakili, atur nuhun. Kemudian seluruh para hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun ini dadakan saya hadir, saya bisa menyempatkan waktu mendampingi. Jadi saya mendampingi ya Bapak Kepala Bapenda karena ini murni acara Bapenda Kabupaten Majalengka. Tapi sebagai petugas yang mewakili, sebagai wakil rakyat, petugas partai, kemudian yang mewakili Kabupaten Majalengka, tentunya undangan ini menjadi spesial bagi saya karena saya bisa bersilaturahmi kepada Bapak Ibu yang ini merupakan momen yang sangat jarang. Jadi kalau anggota DPRD momennya biasanya reses, momennya kalau ada undangan dari Bupati, momennya kalau ada peresmian secara simbolis beberapa program pembangunan, dan kali ini spesial bagi saya karena Kepala Bapenda mengundang langsung, hatur nuhun. Tetapi di balik undangan itu ternyata ada maksud. Sabios, sebagai wakil rakyat tentunya banyak tugas yang memang harus saya laksanakan. Tanpa masukan dari bawah, tanpa informasi dari Bapak Ibu sekalian, tentunya walaupun saya mewakili Kabupaten Majalengka, tidak secara konkret, tidak secara keseluruhan, saya mengetahui secara detail apa yang menjadi kebutuhan dan hal yang prioritas terhadap pembangunan yang ada di Majalengka. Terima kasih Kepala Bapenda sudah mengajak saya, tentunya saya tahu. Tapi Kang Irfan, saya kalau ke jalan sini sudah sering, jadi sudah sangat tahu. Tapi saya harus sampaikan di dalam forum ini, karena kan juga sebagai wakil rakyat saya harus memberikan informasi. 2,5 tahun ketika pandemi ini luar biasa. Mungkin tidak hanya Provinsi Jawa Barat, hampir di seluruh provinsi di Indonesia karena pandemi COVID tentunya ini bisa mengguncangkan anggaran pembangunan di setiap provinsi yang ada. Begitupun saya rasakan di wilayah dapil saya,
Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang maupun Kabupaten Sumedang. Beberapa tahun yang lalu saya sudah cukup besar bersama kawan-kawan dapil, bersama Pak Gubernur, karena kebetulan prioritas Bapak Gubernur salah satunya adalah membangun kabupaten kota wisata, kemudian membangun beberapa pembangunan di daerah yang pembangunannya dari provinsi dikirimkan kepada kabupaten kota. Karena pandemi COVID, terus terang pembangunan ini tertunda, termasuk beberapa program yang sudah diprioritaskan oleh Pak Bupati periode sekarang, karena baru ya, Pak Bupati baru 1 tahun, kemudian saya baru 4 bulan menjabat DPRD Provinsi periode ini. Kita semua terkena musibah pandemi COVID. Provinsi Jawa Barat sendiri merubah APBD provinsi selama 5 kali Pak dalam 1 tahun. Ini tidak pernah terjadi selama saya menjabat DPRD, selama mungkin Provinsi Jawa Barat itu berada. Jadi perubahan APBD selama 5 kali revisi perubahan itu terjadi. Tapi karena ini perintah pusat, perintah presiden dan untuk kepentingan rakyat, tentunya ini menjadi pemikiran bersama dan kami lakukan, sehingga tadi kalau disampaikan oleh Bapak Kepala Bapenda, oleh Pak Camat, bahwa keinginan membangun itu besar tetapi belum bisa dilaksanakan. Tapi Pak Camat, ini kabar gembira, sudah 1 tahun ini mulai ada tanda-tanda. Walaupun tahun kemarin atau tahun 2022 kemarin belum begitu besar karena ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, SIPD program baru yang diadakan oleh Kemendagri kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Ternyata di daerah-daerah belum match. Masih banyak yang belum berhasil mengakses SIPD, termasuk beberapa kepala desa. Jadi semua program harus terakses di SIPD dan program ini dari Mendagri, dari pemerintah pusat. Ini belum berjalan dengan baik Bapak Ibu. Sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat disupport oleh kita belum matching Pak. Jadi sudah siap anggarannya tapi belum bisa dilaksanakan. Begitupun yang merupakan support pemerintah kabupaten untuk masyarakat di Kabupaten Majalengka ke provinsi. Jadi saya dipesankan oleh Pak Bupati supaya membantu program-program prioritas Pak Bupati pada tahun 2022, tetapi ternyata tidak terinput tapi tidak masuk Pak. Sehingga tahun kemarin 2022 baru terkait dengan irigasi PSDA, tapi insya Allah kabar gembira di tahun 2023 sudah mulai berjalan, mulai akan ada pembangunan beberapa ruas jalan di Kabupaten Majalengka. Tentunya saya tidak hafal satu persatu Pak, karena jumlahnya di atas 100 miliar lebih dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saya tidak hafal satu persatu ruas jalannya, tapi yang pasti ini semua dipersembahkan untuk seluruh warga masyarakat Majalengka. Tentunya belum semua program yang diusulkan Pak Bupati dapat kami penuhi karena juga masih terbatasnya anggaran dan beberapa hal terkait dengan pencapaian RPJMD Gubernur Jawa Barat yang insya Allah Pak Gubernur Aipan tanggal 5 September 2023 ini juga akan berakhir sehingga beberapa program unggulan gubernur juga menjadi prioritas di anggaran 2023. Tapi insya Allah Pak Camat, Pak Kepala Bapenda, beberapa ruas jalan provinsi yang 2 tahun kemarin mungkin sangat minim, bahkan pemeliharaan pun kalau saya lihat dan saya hitung jauh dari kewajaran Pak karena pandemi. Tapi insya Allah tahun ini sudah mulai ada peningkatan dan semoga tadi beberapa usulan jalan yang disampaikan ini menjadi hal yang prioritas. Mungkin setelah dari sini saya juga akan langsung hubungi Bapak Kepala Dinas supaya kan tidak ada juga Pak yang pembangunan jalan ujuk-ujuk. Jadi semua juga harus direncanakan. Dan insya Allah besok saya bersama Bapenda akan mulai Pak merancang perencanaan untuk tahun 2024 dan persiapan perencanaan perubahan tahun 2023. Sehingga kegiatan berjalan seperti ini atau melakukan pengawasan ke beberapa daerah ini menjadi penting karena perencanaan ini akan segera dimulai. Besok insya Allah pimpinan DPRD semua menjadi narasumber dan kita akan menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hal penting yang dibawa minimal dari daerah pemilihan, maksimal
seluruh lapisan masyarakat yang ada di Jawa Barat. Jadi sangat tepat hari ini saya diajak muter gitu ya. Besok saya harus menjadi salah satu narasumber di forum Bapeda dalam rangka persiapan perencanaan pembangunan perubahan 2023 dan juga murni 2024 yang akan datang. Mohon juga masukan Pak Camat, Kepala Desa, saya sangat terbuka, handphone saya tidak pernah ganti sampai sekarang, bisa berkomunikasi atau memberikan informasi kepada saya. Karena kan pembahasan anggaran itu baru dimulai perencanaan, sehingga apapun yang menjadi prioritas atau hal-hal penting terkait dengan kebijakan provinsi, silahkan. Saya terbuka, silahkan sampaikan kepada saya supaya ini bisa saya sampaikan kepada Pak Gubernur. Kalau Pak Bupati menambahi Pak, selain program prioritas beliau menambahi. Kalau sedang kopi darat dengan Pak Gubernur, biasanya Pak Gubernur juga menyampaikan beberapa janji kepada daerah. Boleh Pak Bupati biasanya langsung menyampaikan kepada saya supaya saya mengingatkan terus kepada Pak Gubernur dan menepati apa yang dijanjikan kepada Pak Gubernur. Itu terkait dengan program provinsi. Jadi silahkan Bapak Kepala Desa yang hadir, Bapak Camat bisa memberikan informasi kepada saya. Setidaknya saya tahu apa yang dapat saya perjuangkan secara bersama-sama, secara kolektif dengan Pak Bupati untuk kepentingan masyarakat Majalengka. Selanjutnya kepada Pak Penda, apresiasi luar biasa, programnya terus diinovasi. Di Provinsi Jawa Barat juga selalu ada penghargaan atau apresiasi kepada pemungut pajak, juga kepada pembayar pajak yang luar biasa. Biasanya nanti kita diserahkan pada saat ulang tahun AIPAN, ulang tahun Jawa Barat. Biasanya ada seperti ini. Ya, ini merupakan inovasi yang luar biasa. Saya yakin ini dapat memotivasi para kepala desa sebagai penanggung jawab. Tadi luar biasa, motornya menjadi milik pribadi gitu ya, bukan desa gitu ya. Ini luar biasa, ini bisa memotivasi rekan-rekan kepala desa yang lain supaya juga bisa memaksimalkan dalam tugasnya, khususnya membantu pemerintah daerah untuk bisa tepat dalam pembayaran pajak. Yang mana pajak itu bukan untuk kita sendiri ya, tapi pajak ini akan dikembalikan sepenuhnya dalam rangka mendukung pembangunan yang ada di Kabupaten Majalengka. Saya mengapresiasi, semoga kegiatan yang luar biasa ini terus dilakukan, karena kalau kita akan memacu untuk bekerja, biasanya kalau ada motivasi, AIPAN ada hadiah, ada door prize, ada kemudian apresiasi yang diberikan, biasanya pemungut pajak, koordinator penanggung jawab pajak akan lebih semangat dalam melakukan pemungutan pajak yang saat ini baik di daerah maupun di provinsi maupun di pusat, pajak menjadi sumber pendapatan yang masih menjadi utama di dalam struktur APBD kita sekalian. Mungkin itu hal-hal penting yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih undangannya, terima kasih laporannya, segala laporan, dan terima kasih semua yang telah disampaikan kepada saya sebagai wakil rakyat. Semoga mohon doanya saya bisa terus memperjuangkan apa yang menjadi amanah baik oleh masyarakat, oleh pemerintah Kabupaten Majalengka sebagai daerah yang telah mempercayai saya sebagai wakil rakyat, supaya saya bisa lebih maksimal dalam melaksanakan tugas itu. Sebagai hadiah, saya akan menyampaikan pantun untuk Bapak Ibu sekalian. Pergi ke kebun menanam selasih, pergi ke sawah hendak membajak. Kami ucapkan terima kasih kepada yang telah membayar pajak. Laksana landak berduri tegak, tegak menjaga dari celaka. Warga bijak taat pajak untuk kesejahteraan Majalengka. Terakhir buat Bapak Ibu sekalian, aura kasih di alun-alun. Terima kasih, matur nuwun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.